mau narik uang 100.000 nggak bisa, yang bisa ditarik 50.000, atau narik uang 50.000 nggak bisa, ternyata saldonya cuma 40.000, terpaksa harus minta transferan teman gitu ya, 10.000-nya biar bisa ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, Allah berikan rezeki yang luas, yang baik, serta Allah bimbing untuk istiqomah di jalan kebaikan. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing lagi teman-teman, kenapa sih uang kita gitu ya, gaji atau pendapatan kita sering habis gitu. Baru awal bulan udah kita saldonya ngos-ngosan gitu ya. Kebetulan saya bawa ini ATM, keingatan gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin mau narik uang 100.000 nggak bisa, yang bisa ditarik 50.000, atau narik uang 50.000 nggak bisa, ternyata saldonya cuma 40.000, terpaksa harus minta transferan teman gitu ya, 10.000-nya biar bisa ditarik. Nggak apa-apa, semoga saya doakan rezekinya yang lancar, rezekinya berkah, dan semakin banyak peluang-peluang yang teman-teman dapatkan baik di pekerjaan maupun di usaha. Nah, saya akan sedikit membahas sih kenapa sih kok bisa seperti itu ya. Yang pertama, uang kita bisa habis karena kita tidak melakukan perencanaan keuangan. Ibaratnya gini, kalau kita mau pergi ke suatu kota gitu ya, kita harus mempersiapkan yang namanya BBM. Kita tahu jarak tempuhnya berapa kilometer. Nah, berapa BBM yang harus kita habiskan di sana, kemudian berapa ongkos makan, minum ketika di perjalanan dan sebagainya. Walaupun di saat kita sudah merencanakan bepergian, dalam perjalanan ternyata ada sesuatu hal yang di luar dugaan dan harus mengeluarkan uang yang tidak direncanakan, tapi tidak apa-apa, itu lebih baik ketimbang kita tidak merencanakan sama sekali. Nah, begitupun kehidupan kita ketika kita hidup dari bulan ke bulan ya, kalau namanya orang gajian bulan ke bulan gitu ya, kita juga harus merencanakan keuangan kita setiap bulan itu berapa. Walaupun pada saatnya di perjalanan di tengah bulan atau istilahnya dalam minggu-minggu kedua, ketiga ada sesuatu hal yang urgent, uang itu harus keluar, yang sifatnya memang itu kebutuhan, tidak apa-apa gitu. Tapi kita sudah merencanakan, itu lebih baik, sekali lagi saya katakan, ketimbang kita tidak merencanakan apapun gitu. Kemudian yang kedua, seringkali kebanyakan orang tidak bisa membedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Jadi membeli sesuatu itu berdasarkan pengen, bukan kebutuhan. Saya butuh enggak sih barang ini gitu loh. Atau teman-teman misalkan pernah ingin niatnya jalan-jalan aja ya ke mall gitu ya, cuci mata gitu ya, datang ke mall gitu ya, keliling-keliling. Pada saat jalan-jalan di mall ada barang bagus, sebenarnya ketika waktu berangkat ke mall itu tidak ada niat ingin beli barang, tetapi karena namanya lapar mata ya, jadi akhirnya ada keinginan emosional gitu ya, membeli barang tersebut gitu. Bahkan ada suatu penelitian bahwasanya kita memberi barang atau sesuatu kadang-kadang seringkali tanpa didasarkan dengan logika gitu. Jadi kita beli barang ketika ada emosi yang muncul yang kita ingin memilikinya. Nah, akhirnya yang tadinya niat jalan-jalan di mall, pengen lihat-lihat, ngilangin stres ataupun sebagainya, ternyata harus membeli barang yang sebenarnya tidak kita rencanakan. Nah, akhirnya pulang ke rumah dan tidak lama kemudian agak nyesal juga kenapa saya beli ya, istilahnya kan, karena masih banyak kebutuhan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah hal ini dilakukan karena pola kehidupan kita yang salah. Contohnya, ketika gaji kita bulan ini tidak cukup, kita harus membayar hutang-hutang kita di bulan yang lalu. Kemudian gaji kita di bulan depan untuk menutupi hutang-hutang kita di bulan ini. Akhirnya pola tersebut terus-menerus.
tanpa ada ujungnya, ditambah lagi dengan gaya hidup misalnya. Jadi hal ini dikarenakan kesalahan di masa lalu yang berdampak di masa depan. Karena apa? Tidak ada tambahan penghasilan. Solusinya apa? Kalau yang ketiga ini, kita harus cari tambahan penghasilan. Berdagangkah yang kecil-kecilan atau istilahnya jualan apa gitu. Jadi hal itu bisa menutup kesalahan dari yang ketiga ini. Kalau saya pernah lakukan dulu, saya harus menjual istilahnya barang yang berharga di rumah untuk menutup hutang yang sifatnya ini akan mengambil uang bulanan, uang gaji kita per bulan. Ditutupin sekali, kita harus merayakan barang yang mungkin kita cintai istilahnya. Harus berani berkorban seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah ketidakberkahan uang kita. Jadi hati-hati ini. Jadi kalau hitung-hitungan manusia gaji kita tidak cukup. Sebenarnya banyak orang-orang yang gaji di bawah kita tapi kok gajinya cukup, hidupnya damai gitu ya. Intinya ada keberkahan. Mungkin uang kita tercampur sesuatu hal yang tidak halal sehingga menarik sesuatu yang halal, akhirnya uang tersebut merasa kurang terus. Baru dapat duit, motor rusak, mobil rusak, baru dapat uang ada aja musibahnya. Nah, itu ciri-ciri ketika uang kita tidak ada keberkahan. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini sharing saya hari ini. Semoga rezeki teman-teman terus bertambah, berkah dan melimpah. Tetap semangat yang masih dapat cobaan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.